Pas. Halo warga Hari Senin, welcome back to Hari Senin Channel. Bareng gue lagi kita bakal bahas marketing strategi keren lainnya untuk bisnis lo ataupun untuk mungkin diri lo juga nantinya kalau misalkan mau bikin sesuatu. Nah, di kali ini kita bakal bahas satu strategi yang paling banget sering dipakai nih oleh para entrepreneur, para pelaku brand dan juga beberapa marketer untuk digunakan sebagai strategi utama mereka. Apa? Yaitu marketing funnel. Nah, marketing funnel ini apa sih? Gimana cara ningkatinnya, gimana cara makainya, gimana cara bikinnya, dan implementasinya juga seperti apa? Mungkin nanti bakal gue kasih contoh di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat subscribe channel ini. Oke, sebelum kita mulai bahasan kali ini, lo perlu tahu dulu nih apa itu marketing funnel. Jadi marketing funnel nih kalau kita bisa visualisasikan itu sesuai namanya juga seperti corong lah. Dia mengkerucut kayak gitu. Dari beberapa kerucut itu dia punya bagian-bagiannya. Nah, dari atas itu ada bagian, gue nyebutnya itu, ataupun kebanyakan marketer nyebutnya top of funnel ataupun tofu. Bagian tengahnya ada middle of funnel, dan bagian bawah itu ada namanya bottom of funnel. Dan dari beberapa bagian tadi itu masih bisa di breakdown lagi tuh. Yang paling atas itu ada namanya awareness, terus dilanjut ada interest. Lanjut lagi ada namanya consideration, terus ada namanya conversion, dan diakhiri dengan advocacy ataupun advokasi kalau bahasa Indonesianya. Jadi singkatnya, si marketing funnel ini adalah suatu proses dari awal sampai akhir ataupun mungkin journey belanja seseorang atau journey pengenalan seseorang terhadap suatu brand, suatu produk, atau bahkan sebenarnya nggak dua hal itu mungkin bisa diimplementasiin juga kayak kita mau ngegebet cewek gitu kan, ataupun pasangan kita. Oke, biar makin ngerti mungkin gue kasih contoh namanya tokopedia.com, dan dia jualan bahan-bahan buat tanaman gitu kan, ataupun perlengkapan tanaman kayak gitu. Dan tokopedia.com ini tentunya dia harus memperkenalkan dulu produk dan juga brandnya kepada orang-orang, yaitu melalui awareness ini, ya kan. Sampai akhirnya mungkin dia bikin websitenya atau mungkin ada marketplace buat orang-orang tahu nih, ngeh dulu nih, atau mungkin di sosial medianya juga bisa gitu kan. Sampai selanjutnya lanjut ke tahap interest, di mana orang-orang mulai tertarik nih terhadap produknya tokopedia.com. Nextnya bisa dilanjut, mereka akhirnya yang udah tertarik ini untuk nge-consider atau mempertimbangkan, gue beli nggak nih ya? Jadi di consideration ini tuh dia emang tahapnya buat meningkatkan pertimbangan orang-orang biar akhirnya beli gitu. Terus selanjutnya ada namanya conversion buat mereka yang akhirnya udah tahu nih, udah tertarik juga dan akhirnya udah mempertimbangkan buat beli, sampai akhirnya dia beli si produk tersebut. Nah, yang terakhir ada namanya advocacy ataupun advokasi, di mana si konsumen ini ataupun yang udah belinya ini dia merasa terbantu dan mungkin bakal ngebantu untuk nge-share lagi ke teman-temannya buat ngasih tahu nih ada tokopedia.com yang emang bagus nih barang-barangnya. Contohnya kayak gitu. Jadi proses-proses marketing funnel itu dari awal sampai akhir ataupun journey-nya itu bakal seperti itu. Entah untuk brand yang dia produknya itu mungkin jasa atau mungkin barang lah istilahnya kayak gitu. Ya mungkin tadi contoh-contoh simpelnya ya, tapi kalau bisa kita breakdown lagi ya emang harus kita breakdown lagi satu persatu tahapan marketing funnel tuh kayak gimana. Kita mulai dari awareness dulu. Nah, awareness ini tadi yang udah gue mention sebelumnya, gimana kita bisa memperkenalkan dulu nih brand dan juga produknya ini pada orang-orang. Biar orang-orang tahu dulu nih sama brand kita gitu kan. Kalau tadi kan tokopedia.com gitu kan. Nah, misalkan kita lanjut lagi deh pakai tokopedia.com. Nah, si awareness ini bisa dengan cara sosial media, dengan cara konten-konten yang ada di artikel, ataupun mungkin di YouTube juga bikin konten. Biar akhirnya orang-orang tahu dulu nih tentang si brandnya ini dan juga produknya. Dan cara-cara lainnya sebenarnya banyak banget sih cara buat akhirnya bisa diimplementasi untuk bikin orang-orang makin kenal sama tokopedia.com ini ataupun sama produk-produk yang lu mau bikin nantinya. Next, masuk ke tahap kedua yaitu interest ataupun ketertarikan gitu kan. Jadi orang-orang mulai tertarik sama produk tokopedia.com ini. Lu udah ngasih tahu nih, lu udah memperkenalkan produknya seperti apa yang menjadi branding lu mungkinnya, ibaratnya banyak hal lah istilahnya. Dan akhirnya lo udah mulai dapet nih attention orang-orang buat akhirnya tertarik sama produk lo, sama brand lo. Di interest ini secara strateginya bisa juga dengan cara masih tetap di konten mungkinnya di sosial media, lu mulai memperkenalkan secara soft selling, secara halus gimana produk lo, apa yang menjadi fitur dan value-nya juga.
Sampai akhirnya mungkin orang-orang makin tahu nih secara fitur, value, dan benefitnya dari produk yang mau lu jual nantinya. Nah, cara lainnya selain menggunakan sosial media konten, lu bisa juga nih pakai cara offline juga untuk ningkatin interest orang-orang gitu kan. Ya sebenarnya ini cara konvensional sih. Kayak mungkin nyebar brosur gitu kan. Yang dimana brosurnya itu ada fitur-fitur dari ataupun benefit dari produk lo nantinya. Pokoknya adalah beberapa cara lainnya juga yang bisa diimplement di interest ini. Dimana poinnya lo harus bisa ngedapetin ataupun ngedeliver poin-poin yang emang penting buat mereka ketahui. Secara fitur, value, benefit dari produk yang lo mau jual. Oke, lanjut yang ketiga, ada yang namanya consideration. Nah, di tahap consideration ini sebenarnya dari tahap awareness, terus interest dan consideration itu orang-orang mulai ngekerucut sih sebenarnya. Makanya namanya funnel kan, ataupun corong. Consideration ini ataupun di level consideration itu orang-orang bakal mulai sedikit yang mungkin akhirnya tertarik bener nih sama produk lo. Dan dari situ, dari consideration ini, lo sebagai seorang marketer harus nunjukin poin-poin credibility-nya juga, yang biar calon customer lo makin yakin sama produk yang mau lo jual, sama brand lo juga sih sebenarnya. Dan caranya kayak gimana? Yaitu dengan cara menampilkan seperti testimonial dari orang yang udah pernah beli atau udah pernah pakai jasa ataupun produk lo. Mungkin selain testimonial lo bisa nge-share kayak pakai paid channel lainnya, seperti mungkin lo pakai press release, biar itu secara credibility dari brand dan produk lo tuh makin kerasa gitu kan, makin dipercaya sama orang-orang. Ternyata udah diliput sama media A sama media B, itu bakal membantu credibility dari si produk lo juga. Ada satu lagi cara yang hampir mirip pakai media ini, yaitu dengan cara influencer marketing ataupun KOL marketing, dimana nanti produk lo itu bakal direkomendasiin sama influencer-influencer dan mereka bakal ngasih honest review mungkin ya, ataupun mungkin journey yang mereka pakai produk lo, biar orang-orang makin yakin. Jadi experience-nya dapat juga tuh, produk yang lo jual itu seperti apa dan sebagus apa. Oke, next yang keempat ada namanya conversion, dimana orang-orang ini ataupun calon customer lo itu udah mulai yakin sama produk lo dan mau beli nih si produknya. Di sini yang harusnya lo tingkatin adalah dari metode pembelian lo, metode pembayarannya, mungkin kemudahan-kemudahan orang-orang pas mau beli, biar mereka yang ngerasa secara journey-nya itu nyaman pas akhirnya beli produk lo nanti, kayak gitu. Tapi selain kemudahan-kemudahan metode pembayaran, metode pembeliannya, lo juga bisa mempermudah kayak ngasih diskon voucher untuk gratis ongkir, ataupun mungkin ngasih voucher diskon dari ya produk yang lo mau jual gitu kan, kayak ngasih potongan harga. Dan yang paling powerful mungkin lo ngasih warranty ataupun garansi gitu. Jadi ada garansi produknya, itu bakal ngebantu dan makin ningkatin orang-orang biar bisa langsung beli produk yang lo mau jual. Oke, tahap funnel terakhir yang di bottom funnel itu ada namanya advocacy ataupun advokasi. Di tahap ini, orang-orang yang udah beli itu nggak mungkin lo lepas gitu aja, nggak mungkin ya udah beres beli, udah kelar, nggak lo urusin mungkin, ataupun nggak lo get back lagi ke mereka untuk nanyain gimana produknya atau apa gitu kan. Jangan kayak gitu. Di advocacy ini, poinnya adalah gimana caranya lo bisa engage lagi sama orang-orang ataupun customer lo yang udah beli produk lo. Kayak ya sesimpel lo nanyain kayak gimana produknya, gimana mereka secara journey dari pembelian, lu kayak minta feedbacknya juga lah istilahnya, feedback dari awal mereka beli gitu kan sampai akhirnya mereka udah beli gitu, sampai mungkin dari efek dari produk yang mereka beli itu kayak gimana nih. Kalau misalkan di kecantikan kan misalkan after pakai 7 minggu itu gimana nih hasilnya, kalian bisa juga nanyain hal-hal kayak gitu. Yang kalau di brand-brand gede tuh biasanya suka ada namanya customer care. Nah, tapi bisa juga sih pakai sosial media, kalian ada ngandelin adminnya buat nanyain-nanyain kayak gitu. Sampai akhirnya, ini poin pentingnya, kalian bisa ngarahin ataupun mungkin nge-trigger mereka, oh gitu ya misalkan, oh udah bagus dan lain-lain. Boleh dong buat tawarkan ke teman-temannya ataupun mungkin ke keluarganya atau mungkin ke kerabat-kerabat lainnya kayak gitu. Jadi poin advocacy ini itu adalah di poin dimana orang yang udah beli ini bisa menyebarluaskan produk lo, menyebarluaskan brand lo ke banyak orang. Oke, itu dia marketing funnel. Sekarang udah makin yakin kan dengan funnel-funnel ini ya kan, dengan funnel-funnel dari awal sampai akhir.
Jadi strategi ini tuh strategi yang paling pas banget buat lo pakai. Bahkan di kita di Arsenin pun pakai cara ini juga buat memperkenalkan produk dan juga brand kita. Nah, itu aja mungkin yang bisa gua share di video kali ini tentang marketing funnel. Tapi tenang aja, nextnya ini bakal ada video-video lainnya yang bakal ngebahas tentang marketing, ngebahas tentang brand, dan juga strategi-strategi marketing dan juga bisnis lainnya. Tapi kalau misalkan kalian pengen belajar lebih intens dan lebih oke lagi bareng sama praktisi-praktisi yang udah expert, lo wajib banget buat join Hari Senin Bootcamp Digital Marketing. Kenapa? Karena di situ lo bakal belajar 3-6 bulan tentang marketing, dari brand sampai ke marketing digitalnya, marketing mungkin sampai ke bahas dari apa aja channel-channelnya. Pokoknya lengkap dah di situ. Lo bisa belajar semua itu di Digital Marketing Bootcamp. Nah, mungkin itu aja video kali ini teman-teman. Dari gue cukup, terima kasih. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Hasin.com. See you on the next video. Gasket!